Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya. Dalam suatu lingkungan kantor, kita ada kedatangan pegawai atau karyawan baru, di mana teman-temannya itu tidak ada yang mau peduli untuk ngajari. Jadi kalau istilah bahasa Cirebon itu celingak-celinguk Bu ya. Nah, saya berinisiatif mengajari terkait dengan pekerjaannya Bu ya. Nah, karena saya berpikir bahwa suatu saat nanti pada saat anak saya masuk dalam satu lingkungan pekerjaan, ada yang ngajari juga. Nah, apakah kita mengajari atau membagi ilmu itu masuk dalam kategori berdharma Bu ya, selain kita berdharma dengan harta? Mungkin itu aja Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada karyawan baru lalu dia rindu untuk mengajari dia. Apakah ini termasuk derma? Bukan sekedar derma, lebih dari itu. Kalau derma memberikan uang, tapi lebih dari itu. Itu ada menunjukkan loyalitas kepada atasan bos. Punya wafa, punya bekti. Agar perusahaan tetap berjalan. Makanya kalau ada orang bekerja itu nggak baik sama timnya, dia adalah penjahat halus. Dia sebenarnya nggak pengen perusahaan sukses. Berarti dia tidak pernah terima kasih dengan punya perusahaan. Dia bukan orang baik. Orang baik akan menjadikan semua timnya bekerja dengan baik. Agar perusahaan berjaya. Kan saya di dalamnya. Jadi bukan sekedar berderma semacam itu. Anda berderma ilmu, di samping itu Anda ingin bagaimana perusahaan tetap berjalan. Karena di bawah perusahaan ini banyak orang bekerja. Banyak orang cari nafkah. Lebih daripada berderma. Makanya kalau ada orang nggak peduli, dia itu adalah benalu dia. Hanya numpang kerja saja, nggak pernah berpikir majunya sebuah perusahaan. Ini. Atau memang dia hasut sebetulnya, nggak pengen maju perusahaan. Masuk itu jadi benalu dia. Makanya tim kebersamaan, tim itu penting. Jangan hanya urusan bagaimana Anda mendapatkan gaji, tidak. Ini menunjukkan tanda bekti Anda. Dan nanti Allah Maha Kasih. Allah akan kirim orang yang punya bekti kepada Anda juga. Dan dinilai kebektian Anda itu. Kalau Anda membiarkan dia tetap nggak bisa, hasilnya apa? Ya kerjaan nggak kelar kan? Yang repot juga Anda juga, perusahaan nggak maju. Bahkan ada yang jahat, karena nggak seneng ada orang baru, biar nggak kerasan, biar pulang. Buruk dia. Atau wah ini bakal jadi pesaingku, sikut-sikutan. Ini kalaupun jadi orang kaya suka berantem. Jadi penguasa paling dolim itu orang. Nggak hidup hatinya. Suburkan perasaan seperti yang Anda miliki itu, dan siapapun harus punya. Kalau ada orang baru diajari. Biarpun nanti ternyata, wah dia melampaui saya, hebatnya. Ya nggak ada masalah. Kan juga perusahaan bersama. Seorang bekerja di sebuah perusahaan yang berkata, ini kan bukan perusahaanku, ini adalah orang yang paling jahat. Ngapain kamu masuk di situ? Apalagi dengan kesombongan. Kan yang butuh dia, bukan aku. Hidup merasa bahasanya dia dibutuhkan, itu kesombongan. Yang perlu adalah kita saling memerlukan. Kita yang saling memerlukan. Bos sebesar apapun kalau tidak ada orang yang bekerja kepadanya, kelabaan juga. Punya rumah megah, gede rumahnya. Tapi cari tukang sapu aja nggak bisa. Nggak ada yang mau nyapu di dalamnya. Nggak ada yang bersih, jadi apa? Jadi sarang tikus nanti itu rumah. Maka orang kaya pun butuh kepada si fakir. Si fakir butuh kepada si kaya untuk dia bekerja mendapatkan nafkah. Maka hidup itu sepanjang itu. Hanya gelarnya satu si kaya, satu si fakir. Gelarnya adalah belum tentu semuanya ahli surga. Bisa saja pembantunya di surga, tapi bosnya di neraka. Kan begitu. Makanya ayo jadi bos ahli surga, di saat kita jadi bawahan ahli surga. Bawahan yang tulus tadi. Justru hubungan baik itu mohon maaf. Persahabatan. Kita dengan atasan bukan sekadar seperti atas bawah sebuah usaha. Tidak. Kita harus terjalin satu kedekatan cinta. Itu yang diajarkan Nabi. Seorang karyawan dengan bos itu, kalau saling mencintai indah. Bosnya mencintai karyawannya. Karena orang-orang beriman itu hidupnya harus dibangun dengan cinta. Bukan asas masalah saja. Yang penting aku dapat keuntungan lalu enggak. Seperti itu. Anggap saja seperti Anda ini lalu. Setiap yang bekerja Anda pintarkan, Anda hebatkan dan sebagainya. Lalu besok Anda ditendang keluar. Apakah ada hitungannya dari Allah? Lalu Anda berkata, wah semuanya sudah tak didik ternyata saya ditendang. Tidak. Allah telah persiapkan lebih bagus lagi. Karena semua kebaikan yang dilakukan seorang hamba akan dilihat oleh Allah. Nah, ikhlas itu penting dalam berbuat. Sehingga mungkin imbalannya tidak diberikan melalui orang itu, bos itu,
Tapi karena ketulusan Anda, ada jalur yang lain lagi. Maka dimanapun Anda berada, pastikan Anda tulus. Anda bekerja yang serius. Urusan kerjaan yang serius. Karena apa? Urusan halal haram. Anda mengkorupsi waktu 1 jam saja menjadikan haram rezeki Anda kok. Nah, ada Anda main-main teledor, handphonean waktu bekerja. Nggak benar. Bosmu, kalau sekiranya kalau bosmu marah, berarti kamu telah melakukan keharaman. Umat mukmin itu diajari jujur. Indah dalam kejujuran. Nah, seperti itu. Bagus seperti Anda ini perlu orang-orang seperti Anda memikirkan bagaimana orang yang kerja baru diajari, dibimbing, agar dia bisa segera bisa mengimbangi, sehingga bisa komunikasinya bisa jalan. Kalau tidak diajari, bingung dia, pelongo-pelongo tadi itu. Nggak ngerti apa, ngerti ini, akhirnya banyak yang gagal. Akhirnya dia dikeluarkan, senang lagi dia, na'udzubillah. Kalau teman-teman kita, teman yang aktif di dalam pekerjaannya, perusahaan juga akan maju. Di antara kita juga enak. Hitunganmu dengan Allah. Biarpun kelihatannya urusan dengan manusia. Neraka juga ada loh ya urusannya. Sampai Nabi mengatakan, mengancam. Jangan kau tunda gaji pegawaimu sampai kering keringatnya. Jadi ini menunjukkan kan apa? Di balik membayar gaji ini ada pahala. Menjalankan perintah Nabi. Bayar gaji loh ya. Sudah dapat pahala. Bukan maksudnya sampai keringatnya, sebelum keringatnya kering beneran, sesuai dengan kesepakatan. Jadi gambarannya orang kerja kan pulang bawa duit hari ini. Sekarang kan pakai bulanan ya. Setiap malam kering dong keringatnya. Nanti masuk neraka ya enggak. Maksudnya sesuai dengan perjanjian. Cuman ada bos tuh biasa ngulur-ngulur. Ada loh bos itu tuh. Kalau enggak ngulur-ngulur enggak dia memang. Ini kan minta didoakan malaikat dengan kefakiran itu. Ngulur-ngulur bulan. Ada sebenarnya. Cuman malas membagi dia. Itu watak jelek. Matu, enggak tahu memang ada wataknya begitu. Sama watak bayar utang. Ngutangnya Masya Allah senyumnya banyak. Tapi giliran membayar itu. Padahal duit dikocek. Yang nagih datang, nanti aja, nanti saya transfer. Ajib, padahal sudah tinggal ngeluarin duit. Memang ada orang watak jelek, busuk. Maka Anda jangan menjadi semacam itu. Termasuk penanya punya jiwa yang baik. Ada pegawai baru, rindu Anda untuk ngajari dia. Itulah yang harus dilakukan seorang mukmin. Bahkan Anda pun perlu kok menolong orang tanpa imbalan kok. Masa nolong bos agar usahanya maju nggak mau, dia telah memberikan gaji ke kita. Anda kenal orang, Anda nolong orang pun saja boleh kok. Maka hidup Anda itu jangan hanya urusan materi saja. Tidak ada Allah dan Rasulnya. Rugi dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.